Ini saya ketemu sama kenalan saya lama tapi beliau belum kenal saya. Ya, tapi beliau yakin kalau yang dulu senang olahraga ini sangat terkenal. Beliau adalah dulu saya panggilnya Mbak ya, sekarang Bu atau Mbak? Halo Mbak Mawon. Mbak Atau namanya saja. ini Mbak Yayu Basuki, petenis nasional. Nah ini hari ini beliau berkunjung ke Pondok Pesantren Gus Fuad Pleret di Tambalan Pleret Bantul. Ya ini saya jadi senang banget karena bisa ketemu sama ini beliau, idola saya. Meskipun saya nggak bisa tenis ya, nah tapi saya tiap hari lewat rumah beliau karena saya di Jakal ya, saya kerja di Jakal waktu itu. Nah ini sekarang tinggal di Jakal juga. Sekarang saya di Jakal, jadi kita jadi penghuni Jakal semua. Jakal semua ya. Tapi ini banyak ke Jakarta. Nggih, ganti-ganti nopo 2 minggu Jakarta. Ngaten, jadi memang kalau tuntutan tugas, saya kan kebetulan wakil ketua umum KONI 5, wakil ketua umum 5 di KONI Pusat. KONI Pusat. Ya, jadi kadang-kadang kayak kemarin saya diminta, teman Surabaya mewakili membuka pertandingan berkuda. Saya Dari sekarang semua lini olahraga jadi tidak hanya tenis, jadi memang jadi menjadi pembina ngurusin olahraga semua. Nah ini Jadi kok sekarang awalnya Mbak Yayu itu terjun ke Jakarta, bisa ke berbagai lini itu bagaimana perjalanannya? awalnya kan saya ini kan Olympians gitu. Jadi Olympians itu kan atlet yang pernah tampil di Olimpik, di Olimpiade. Nah sekarang saya kan ketuanya, jadi Indonesian Olympian Association, jadi IOA. Sekjen saya Taufik Hidayat, badminton. Jadi itu jadi semuanya di cabang. Jadi saya ngurusin ada anggotanya ada kira-kira 300. Itu kan karena 300 atlet, 300 Olimpian kita. Nah, nanti kan pasti untuk yang akan datang ada nih Olimpian juga yang akan tampil nanti akan datang Olimpian Paris ya, Olimpiade Paris. Nanti akan nambah lagi tuh berapa yang bisa lolos ke Olimpiade, umpamanya biasanya kira-kira di 22 sampai dengan 25 atlet tambahan. Jadi itu nambah terus nanti. Nah, itu mereka yang dijulukin Olympians itu memang berbeda dengan mungkin atlet-atlet yang nasional biasa. Memang karena kita yang pernah tembus tampil di ajang Olimpiade. Ini selama Mbak Yayu itu jadi atlet nasional bahkan internasional nih, itu yang paling berkesan itu di mana pertandingan, terus kemudian juara apa dalam pertandingan sekupnya? profesional. Saya paling berkesan salah satunya kan kalau di tenis itu yang bergengsi kan pertandingan Grand Slam Salah satunya saya pernah quarter final di Wimbledon tahun 97. Nah itu memang baru satu-satunya main dari Indonesia yang bisa lolos apalagi sampai di quarter final. Lalu kalau untuk event di profesional sendiri di WTA Tour itu namanya Women Tennis Association, itu saya ada 6 gelar yang lain. Itu ada yang lalu masih piala Ibu Tin, ada piala di Beijing Open itu ada, lalu ada juga piala di Sapporo Open itu juga ada. Jadi ada event-event yang saya juara itu ada 6 gelar di single dan 9 gelar di double. Wah, Masya Allah, mantap ya. Di sisi lain Asian Games, Asian Games saya 4 medali emas. Masya Allah, ya, mantap sekali. Ini kemudian dengan yang jenengan sekarang terjun itu, bagaimana obsesinya terhadap atlet-atlet untuk perkembangan Indonesia khusus pada umumnya ini? Untuk keseluruhan atlet-atlet kita optimis. Kami optimis bahwa kita akan banyak lagi atlet yang mewakili Indonesia nanti di ajang baik itu Olimpiade. Kemarin juga baru ada lagi juara dunia, bahkan pecah rekor dunia untuk angkat besi.
itu memang dari skup atlet kita bulu tangkis tetap konsisten, dari angkat besi ada, dari panjat tebing ada, lalu nanti kita harapkan ada dari atletik ya. Dan juga bahkan kami ingin mengharapkan dari tenis juga ada penerusnya gitu. Jadi kok tapi sekarang mungkin karena media sosial yang sangat luas sekarang. Kalau dulu kan hanya TVRI, terus kalau dulu zaman koran. Sekarang itu hampir-hampir atlet itu kurang meluas diketahui itu, menurut Mbak Yayu Basuki bagaimana? Itu makanya yang sebetulnya kami juga ingin perjuangkan supaya atlet ini lebih diapresiasi oleh pemerintah. Walaupun sebetulnya alhamdulillah era Pak Jokowi ini sudah jauh lebih baik mengapresiasi prestasi atlet. Nah, memang kalau kita mungkin yang sudah lalu memang tidak mudah untuk ibaratnya, karena kan kalau namanya pengeluaran anggaran itu kan dari APBN nggak bisa ditarik ulur ke belakang ya kalau untuk membantu mantan atlet. Itu kan sulit. Ya. Paling nanti itu bisa kita kembangkan melalui penghargaan setiap tahunnya di H-Ornas. Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang demikian yang sekarang Mbak Yayu pengen sampaikan atau pengen ini ya, pengen apa istilahnya perjuangkan. Itu saya ingin memperjuangkan dari sisi kesejahteraan dari pelaku olahraga juga, baik itu mau olahraga sebetulnya juga pelaku seni juga jadi intinya ini orang-orang ini pantas untuk diapresiasi oleh pemerintah. Jadi sebetulnya sangat-sangat banyak anak yang berprestasi, kadang-kadang kan juga anak ini kan perlu otomatis bimbingan orang tuanya. Nah, kalau kita merangkul orang tuanya, kalau orang tuanya melihat lah nanti anakku setelah jadi atlet jadi apa. Kalau kita sudah pikirkan itu ada jawabannya, kan orang tua otomatis mendukung. Nah, itu yang saya memang mungkin bisa dikatakan hampir 10 tahun ke belakang ini coba memperjuangkan itu. Melalui undang-undang. Jadi kayak kemarin harus terjun ya. Saya mau nggak mau memang harus terjun di dalam politik karena ini semuanya hanya bisa diperjuangkan melalui politik. Semoga tujuan mulia Mbak Yayu Basuki bisa tercapai dengan maksimal. Amin. Terima kasih atas kerawuannya Mbak Yayu. Semoga sukses terus. Salam kenal. Salam kenal juga.